Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Efri Najili Cikanto dari Teknik Informatika 8 akan menjelaskan tugas dari ujian tengah semester digital forensik. Untuk tugasnya sendiri yaitu yang pertama proses-proses digital forensik, kemudian kasus cybercrime dari Bangladesh Bank Robber, yang ketiga hal-hal terkait hard disk, keempat tantangan digital forensik. Untuk yang pertama yaitu proses digital forensik yang terdiri dari identifikasi, koleksi, preservasi, akuisisi, eksaminasi, analisis, dan pelaporan. Yang pertama yaitu proses identifikasi forensik. Identifikasi berarti mengidentifikasi komponen yang dibutuhkan. Pada tahap ini, segala bukti-bukti yang mendukung penyelidikan diidentifikasi. Media digital yang biasa dijadikan sebagai barang bukti yang mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, atau CD-ROM, PDI, handphone, smart card, SMS, email, SOGIS, shortcut, Windows Registry, web browser, bookmark, check log, dokumen, log, file, atau bahkan sederet paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Contoh dalam proses identifikasi sendiri yaitu seperti bukti apa yang ada, terus di mana dia disimpan, dan terakhir bagaimana disimpan atau dalam format apa. Kemudian di sini ada proses kedua yaitu koleksi. Pada tahap koleksi yaitu tahap yang digunakan untuk mengumpulkan barang bukti untuk mendukung investigasi digital forensik. Biasanya dilakukan dengan mengambil perangkat keras atau mengcopy perangkat lunak. Adapun jika barang bukti digital berupa gambar, suara, atau video, maka berkas tersebut diambil dan digunakan, karena hanya menganalisis berkas kopinya saja agar tidak rusak. Contoh dalam melakukan digital forensik tahap koleksi yaitu melakukan penyitaan barang bukti, memberikan label barang bukti, membacking barang bukti. Kemudian ada tahap preservasi. Tahap preservasi adalah tahap yang dilakukan untuk pengamanan barang bukti digital yang telah ditemukan di TKP, melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti digital tidak diakui di pengadilan. Pemeliharaan melibatkan pencarian, pengenalan, penggalian, dokumentasi, dan koleksi dari bukti elektronik yang didasarkan. Contohnya itu memberi segel barang bukti, pemeriksaan aspek keamanan, pemindahan barang bukti, kemudian menyimpan barang bukti. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap akuisisi. Tahap akuisisi merupakan sebuah proses dengan mengadakan barang bukti digital dan mendokumentasinya setiap aktivitas yang dilakukan. Akuisisi melibatkan pengambilan citra imaging atau memori volatile komputer atau dalam RAM atau media penyimpanan lainnya, dan membuat duplikat sektor yang sama dari media tersebut. Tindakan ini sering dibantu perangkat word blocking untuk mencegah modifikasi pada media asli. Teknik yang umum digunakan seperti bitstream, disk to image, file, bitstream disk to disk, object acquisition, sparse acquisition. Contohnya yaitu membuat salinan disk ke disk, terus membuat file bitstream disk to image dengan bantuan aplikasi, mengambil salinan data yang terhapus. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima yaitu examination. Examination atau pemeriksaan merupakan penggalian potongan informasi yang relevan dari data yang dikumpulkan. Tujuan dari proses examination ini adalah untuk mengambil serta menganalisis bukti digital yang ada. Ekstrak di sini mengacu pada proses pemulihan data digital yang diperoleh oleh recovery image, informasi dari suatu media forensik. Analisanya mengacu pada metode yang telah ditetapkan dan menjadi standar forensik. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan filterisasi data pada bagian tertentu dari sumber data. Filterisasi ini dilakukan dengan melakukan perubahan bentuk data, namun tidak melakukan perubahan pada isi data.
karena keaslian data merupakan hal yang sangat penting. Contoh dalam proses eksaminasi adalah pemulihan file yang dihapus, kemudian mengambil sampel, uji forensik area media terkait. Nah, kemudian setelah examination ada proses analisis. Pada proses analisis adalah mencari sistematis dan mendalami atas bukti yang terkait dengan dugaan kejahatan. Pencarian menyeluruh dilakukan untuk melengkapi kekurangannya. Analisis forensik pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan penyelidik dengan menganalisis data yang ditemukan pada citra forensik yang dibuat pada tahap sebelumnya. Bukti yang telah diperoleh dianalisis untuk mengkonstruksi peristiwa atau tindakan dan untuk mencapai kesimpulan. Contoh dalam proses analisis yaitu pencarian kata kunci di seluruh media digital, kemudian ekstraksi informasi registry, kemudian analisis pada file log yang diperoleh. Nah, setelah analisis ini berhasil, selanjutnya itu proses pelaporan. Tahap terakhir yaitu pelaporan, yaitu tahap yang diperoleh disajikan dalam bentuk laporan tertulis dengan istilah-istilah atau bahasa non-teknis. Laporan menyajikan temuan objektif dan kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Untuk pelaporan, biasanya berisi tergantung undang-undang dan kebijakan lokal. Secara umum, laporan memuat terkait data kasus, tujuan pemeriksaan, temuan, dan kesimpulan. Contohnya yaitu, dalam tahap laporan, membuat dokumen terkait, melakukan presentasi dari hasil digital forensik, kemudian melakukan pelaporan di pengadilan. Nah, kemudian yaitu yang nomor 2, kasus cybercrime Bangladesh Bank Robbery. Kronologi, tanggal kejadiannya kapan, perangkat digital yang terlibat apa saja, peran digital forensik dalam menangani kasus cybercrime tersebut, dan pembelajaran apa yang kita ambil. Kasus cybercrime sendiri kronologinya itu dari kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Februari 2016 yang terjadi permasalahan di lantai 10 kantor Bank Sentral Bangladesh karena printer mati. Printer ini bukan printer biasa, namun printer yang bertugas untuk merekam transaksi rekening bank sentral selama 24 jam dalam 7 hari. Setelah printer ini diperbaiki dan berfungsi normal, semua orang mulai panik karena tercatat ada 35 transaksi yang tidak dikenal berupa perintah menarik uang senilai US dollar 951 juta dari rekening mereka di Bank Federal New York. Transaksi itu dieksekusi pada Kamis 4 Februari 2016 pada jam 8 malam, waktu Bangladesh setempat. Saat di New York masih waktu tengah hari. Bangladesh sendiri memiliki sistem di mana Jumat dan Sabtu sebagai hari libur, karena itulah New York tidak menerima konfirmasi penolakan dari Bangladesh dan langsung memproses transaksinya. Saat Bank Sentral Bangladesh mencoba menghubungi Bank Federal New York di hari Minggunya, New York sedang berada dalam kondisi malam hari dan bank tutup. Uang senilai hampir US 1 miliar dolar tersebut seolah-olah lenyap di hadapan mereka. Untungnya, sistem keamanan otomatis di Bank Federal New York masih tetap berjalan. Setidaknya ada 30 transaksi senilai US dollar 850 juta tertahan karena alamat penerimanya mengandung nama jalan Jupiter, nama yang sama dengan nama kapal asal Iran yang saat itu sedang terkena sanksi. Kemudian, selanjutnya kronologi, sedangkan 1 dari 5 transaksi yang lolos ditransfer ke Bank Sri Lanka, senilai 20 juta dolar juga tertahan, karena ada tipe dari nama yayasan penerimanya, yang aslinya S. Halika Foundation menjadi S. Halika Foundation. Transaksi ini langsung dibatalkan oleh Bank Federal New York. Andaikan jika saat itu tidak ada tipe dan nama Jupiter, hacker bisa menerima hasil pencuriannya secara menyeluruh. Serta saat itu masih ada 4 transaksi senilai 81 juta dolar yang lolos ditransaksikan ke Bank RCBC Jalan Jupiter di Manila, Filipina. Ketika Bangladesh dan New York menginformasikan hal ini ke Bank RCBC, saat itu RCBC sedang libur tahun baru Cina di Filipina, dan bank tutup. Para hacker ini jadi punya kesempatan buat mencairkan uang itu, lalu mencuci uang tersebut melalui kasino di Filipina. Dari 95,1 juta yang diincar, ada 81 juta dolar yang berhasil diambil oleh hacker tersebut. Nah, ini rintitan tanggal kejadian di cybercrime Bangladesh Bank Robbery. Pada tanggal 15 Mei 2015,
terdapat pembukaan 3 rekening bank dolar di Jupiter di cabang Makati dari Rizal Commercial Bank Corporation atau RCBC atas nama Enrico Teodoro Farnquist dan dua orang lainnya yang dengan setoran awalnya masing-masing seberta 500 US dollar. Kemudian pada bulan Januari 2016, peretas memasang malware di sistem bank beberapa waktu di bulan Januari. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2016, di bawah kendali para peretas, malware membobol akun Postron Bank Bangladesh dengan Federasi Reserve Bank of New York memesan 35 transaksi senilai 951 juta US dollar sebagai besar ditransfer ke bank RCBC Jupiter. The Fed berhasil mendeteksi dan memblokir 30 transaksi penipuan, tetapi 5 transfer senilai 101 juta US dollar belum diblokir. Kemudian, 5 Februari 2016, The Fed mencoba menghubungi Bank Bangladesh untuk mendapatkan penjelasan tentang transfer tersebut, termasuk 5 yang tidak diblokir. Tapi 5 Februari adalah hari libur perbankan di Bangladesh dan tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian pada tanggal 5 Februari sampai 8 Februari 2016, transfer kelima dilakukan oleh bank koresponden dan bank perusahaan. Satu transaksi senilai 20 juta US dollar telah berhasil diselamatkan karena kesalahan ketik. Namun sisa dan durian sebesar 81 juta dolar tersebut berhasil masuk ke 4 rekening bank palsu di RCBC. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2016, Bank Bangladesh mengirimkan perintah stop payment ke RCBC. Permintaan berarti Bank Sentral meminta untuk mengembalikan dana yang dicuri atau membukukan dana jika belum ditransfer. Kemudian tanggal 9 Februari, RCBC menerima kode SWIFT di Bank Bangladesh yang meminta pengembalian uang atau menahannya jika dana telah ditransfer atau membekukannya untuk penyelidikan yang tepat. Kemudian, perangkat yang terlibat dalam kasus cybercrime di Bangladesh Bank Property sendiri yaitu yang pertama itu surat lamaran via email yang berisi file di download. Setelah diunduh ternyata file 6 tersebut berisikan malware dan ketika diunduh, hacker bebas menyusup ke jaringan Bank Sentral Bangladesh dan menyabotase printer mereka. Kemudian ada juga surat elektronik email yang mengandung malware. Tridec itu menyerang. Tridec mendapatkan akses penuh ke sistem bank. Nah ini yaitu runutan perangkat apa saja yang terkena serangannya. Kemudian peran digital forensik dalam menangani kasus cybercrime ini yaitu dari digital forensik, hasil investigasi menunjukkan orang yang terlibat dalam pencucian uang di kasino ini terlacak kabur ke Macau sebelum menghilang. Penyelidik percaya bahwa uang ini hendak dilarikan ke Korea Utara, mengingat Macau adalah tempat yang punya hubungan ke pemerintah Korea Utara. Diperkirakan pelaku kasus ini adalah tim hacker bernama The Lazarus Group yang dibentuk di Korea Utara. Dari 951 juta dolar yang diincar, 870 juta gagal dicuri murni karena keberuntungan, dan 16 juta dolar berhasil diambil dari kasino tempat pencucian uang. Dan sisa dari uang pencurian ini tidak pernah kembali. Kasus ini menjadi kasus perampokan terbesar sepanjang sejarah yang mencoreng kredibilitas banyak pihak, mulai dari pemerintah Bangladesh, Bank RCBC, hingga pemerintahan Filipina. Ini gambar secara umum tentang peristiwanya. Nah, kemudian pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari kasus cybercrime Bangladesh Bank Property ini? Pembelajaran yang dapat diambil yaitu pemerintah harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia, bahwa orang-orang yang dipilih menjabat harus memiliki kemampuan sepadan mengingat risiko yang harus dihadapinya. Ketelitian harus diutamakan, sebab menuju kasus tersebut, pembobolan akun bank dapat dihentikan karena si peretas kurang keterampilan dalam mengeja sebuah kata. Hal itu menimbulkan pertanyaan serius atas integritas sistem transfer uang berbasis kode SWIFT. Karena pihak berwenang harus dapat menilai kembali proses verifikasi transfer dana internasional. Kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk menangkal serangan tersebut. Pasalnya, kejahatan dunia maya sangat berdampak besar terhadap industri. Jenis serangan ini sambungnya semakin bertambah dan kompleks seiring perkembangan teknologi informasi. Jurus-jurus menangkal kejahatan dunia maya pun berubah mengikuti kemajuan teknologi informasi. Karena hacker sangat agresif mencari data dan informasi.
bahkan demi tujuan atau motif ekonomi alias mengeruk keuntungan. Kemudian yang nomor 3 yaitu hard disk, hal-hal terkait hard disk. Pertama itu komponen utama hard disk, sektor, track, dan cluster pada hard disk, select space, dan peran digital forensik. Kenapa file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca? Nah, ini komponen utama pada hard disk. Platter. Platter. Platter itu ini. Perangkat di dalam hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer. Kemudian ada spindle. Spindle. Komponen yang berfungsi untuk memahami platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Kemudian ada read and write bit. Nah, ini read and write ini komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Kemudian ada read write aktuator ARM untuk menyesuaikan posisi read and write sesuai dengan lokasi data yang akan ditulis pada platter. Ini aktuator XP. Nah, kemudian di sini ada ribbon cable, yaitu kabel penghubung head dan logic board sebagai media penghantar informasi. Kemudian ada setting jumper yang digunakan untuk menentukan kedudukan hard disk pada BIOS motherboard komputer. Kemudian ada idle connector, jenis koneksi standar untuk perangkat penyimpanan di komputer. Kemudian di sini ada power connector, yaitu sumber arus yang langsung dari power supply. Selanjutnya, kita akan mengulas tentang track, sektor, dan cluster pada hard disk. Track yaitu lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Track secara sederhana adalah lintasan hard disk. Jika diilustrasikan pada buku tulis, maka track adalah garis, tempat di mana pijakan Anda menulis huruf. Track secara fisik adalah bagian dari disk yang berupa sebuah lingkaran konsentris yang lingkaran piringan terluar lebih besar dibandingkan dari yang paling dekat dengan titik tengah pada disk. Nah, kemudian di sini ada sektor. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Biasanya, dalam sektor ini, masing-masing sektor menyimpan data dengan jumlah tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh perancang sektor. Pada umumnya, beberapa format ukuran yang digunakan untuk sektor adalah 512 byte untuk magnetic disk dan 2408 byte untuk optical disk. Kemudian di sini ada cluster. Cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor, kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data, atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Cluster merupakan satuan terkecil yang dibutuhkan oleh suatu file atau beberapa sektor sebagai satu blok data. Satu cluster terdiri dari dua sektor, jadi satu cluster sama dengan 512 byte dikali 2 sama dengan 1024 byte atau 1 kilobyte. Pada saat kita melihat ukuran satu file, misalkan sebesar 2 kilobyte, kita tahu persis berapa sektor file itu menempati ruang disk. 2 kilobyte sama dengan 2 cluster. 2 cluster sama dengan 4 sektor. Jadi file sebesar 2 kilobyte menempati 4 sektor dalam disk. Kalau dalam contoh ini ada 3 sektor yang hijau ini. Selanjutnya ada select space. Select space adalah sisa penyimpanan yang ada pada memori hard disk komputer saat file tidak memerlukan ruang yang telah dialokasikan oleh sistem operasi. Ini select space. File select juga disebut select space. Ruang ini tetap kosong atau tersisa karena setiap cluster pada disk memiliki threshold penyimpanan dan file-file berukuran acak atau tidak tepat biasanya dibagi 4 byte. Oleh karena itu, file hanya mengisi sebagian dari porsi hard disk. Select space sering terjadi pada sistem berkas yang menggunakan ukuran cluster yang besar, sementara sistem berkas yang menggunakan ukuran cluster yang kecil dapat mengorganisasikan media penyimpanan lebih efektif dan efisien. Di sini kita lihat physical size-nya itu 1 sampai 4. Nah, logical size-nya itu cuma 1 sampai 3. Nah, select space-nya ini adalah ini 4,5 di 4. Kemudian select space dan peran digital forensiknya. Dalam ilmu forensik digital, select space sangat penting untuk pemeriksaan. Ketika sebuah file dihapus, sistem operasi tidak menghapus file itu, hanya membuat sektor file yang ditempati tersedia untuk realokasi. Jadi, data tetap ada sampai ditimpa, tetapi tidak ada referensi ke tabel alokasi file, dan file tersebut
dereferensi. Namun sistem operasi di beberapa titik mungkin mengalokasikan file baru ke salah satu klaster tersebut yang menimpa data asli. Jika file yang dihapus lebih besar dari file yang baru dialokasikan, akan ada bagian dari file lama yang masih utuh, meskipun tidak terlihat oleh file sistem. Maka, data di select space mungkin berasal dari file yang jauh lebih tua dari file yang dihapus. Data sisa ini kemudian dapat memberikan petunjuk kepada penyelidik tentang apa yang awalnya disimpan di seluruh cluster. Nah, serta di select space juga sering ditemukan tempat file-file bersembunyi, seperti program-program virus yang sudah advance. File virus tersebut berkembang biak secara aman di select space, tanpa terlihat adanya perubahan pada file size, dan tidak menutup kemungkinan barang bukti yang dicari oleh bagian digital forensik berada di select space. Itulah peran select space pada digital forensik. Kemudian, sini alasan kenapa file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca. Saat melakukan hapus, yang sebenarnya dihapus adalah daftar isi. Sedangkan file yang dirujuk daftar pustaka itu akan tetap ada selama tidak tertindih dengan ditulisnya data lain di atasnya. Ini pun kalau tertindih masih ada kemungkinan bisa direcovery bila media simpanannya hard disk magnetik. File yang dihapus tadi masih ada di hard DD tersebut, tapi sudah dianggap tidak sama sistem operasi dan masih bisa dikembalikan memakai software recovery atau tools tertentu selama rujukan tempat file tersebut belum ditempati atau ditindih oleh file lain. Itulah mengapa proses menghapus lebih cepat daripada proses menduplikasi file. Karena proses menghapus file di hard disk itu hampir sama lamanya dengan proses menulis filenya jika kita ingin menghapus secara permanen. Seperti contoh di sini, nomor 4 ini dihapus. Nah, ini hanya penandanya saja yang hilang, tetapi nomor 4 ini di hard disk tersebut masih ada. Hanya tidak terindeks oleh sistem operasi. Nah, kemudian di sini ada tantangan dalam digital forensik. Berikut adalah 6 tantangan dalam digital forensik. Yang pertama yaitu ada aspek sosialisasi. Dari aspek sosialisasi, pemahaman antara praktisi digital forensik dengan praktisi penegak hukum juga masih menjadi gap tersendiri. Para praktisi juga harus lebih mendalami dan memahami seluk-beluk hukum acara di Indonesia, agar dalam menjalankan aktivitas digital forensiknya bisa benar-benar berkontribusi bagi ketersediaan fakta dan data yang fair di depan hukum. Sementara itu, praktisi hukum juga harus mau belajar lebih lanjut tentang karakteristik khusus dari penanganan cybercrime dan bukti digital yang mungkin berbeda dengan pemahaman umum yang pernah dipelajari di perkuliahan studi hukum. Kemudian yang kedua ada sifat barang bukti digital yang mudah dimodifikasi. Sifat barang bukti digital yang mudah hilang, mudah rusak, dan gampangnya dimodifikasi. Ini menjadi tantangan bagi praktisi untuk menjaga integritas barang bukti digital tersebut. Data digital juga dapat dibuat dengan mudah. Salah satu hal yang ditakutkan adalah adanya penambahan data oleh penyelidik. Misalnya ada penambahan data untuk menyudutkan pemilik perangkat digital. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme yang memastikan bahwa penyelidik tidak dapat atau sulit untuk melakukan rekayasa terhadap data. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan, seperti penggunaan MISEC digas terhadap berkas yang akan dievaluasi dan penggunaan tool yang sudah disertifikasi. Kemudian yang ketiga adalah cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi digital. Ini merupakan tantangan bagi penyelidik digital dan penegak hukum. Peningkatan pemahaman dan kemampuan harus terus ditingkatkan. Penegak hukum harus dibekali pengetahuan baru. Apakah data ini dapat diakui sebagai bukti di pengadilan, contohnya. Ada beberapa konsep yang berbeda antara dunia nyata dan dunia maya atau digital. Hukum banyak mengandalkan pada konsep ruang dan waktu. Sementara itu, penerapan teknologi informasi seperti internet justru menghancurkan konsep ruang dan waktu. Sebagai contoh, apabila terjadi penerobosan akses atau hacking yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap server di Amerika yang dimiliki oleh perusahaan Jepang, hukum manakah yang akan digunakan? Di mana sebetulnya kejahatan terjadi? Untuk itu, para penegak hukum harus dibekali pengetahuan yang baru. Hukum pun mungkin perlu diperbarui dengan keberadaan hal ini. Kemudian yang keempat, pengembangan metode anti forensik. Ketika tindakan defensif menjadi semakin efisien, semakin agresif, penyebaran metode anti forensik dapat dibayangkan. Metode ini mencakup enkripsi, ketidakjelasan, dan teknik menyelubungi, termasuk menyembunyikan informasi. Misalnya, tantangan untuk analisis sistem file adalah konfigurasi steganografi yang memungkinkan persembunyian informasi di area yang tidak digunakan pada hard disk atau di metadata, seperti timestamp,
terkecuali pada ketidakselesaian bukti yang terdiri dari binar. Mekanisme seperti itu belum banyak diterapkan, tetapi metode ini bisa menjadi relevan untuk penyelidik forensik digital di masa depan dengan jangka menengah. Kemudian yang kelima, kompleksitas data. Bukti tidak lagi terbatas dalam satu varian saja, tetapi tersebar di berbagai lokasi dan bahkan tersimpan di dunia virtual seperti media sosial, cloud storage, dan unit penyimpanan yang terhubung dengan jaringan pribadi. Karena alasan ini dibutuhkan lebih banyak keahlian, alat, dan waktu untuk mengkonstruksi bukti secara lengkap dan benar. Mengotomatiskan sebagai tugas dengan bentuk mesin telah dikritik oleh komunitas investigasi digital, karena hal itu dapat dengan cepat menurunkan kualitas penyelidikan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, membuat standar investigasi digital. Investigasi kejahatan siber yang baik memerlukan pemrosesan informasi secara kolaboratif. Poin utamanya adalah mengembangkan format standarisasi yang tepat. Meskipun para peneliti di bidang ini telah melakukan beberapa upaya untuk menyetujui format, skema, dan ontologi pada artefak digital forensik, sangat sedikit kemajuan telah dibuat. Sementara analisis serangan cyber tingkat lanjut memerlukan upaya untuk menangani pemrosesan data yang kompleks. Tidak adanya kerjasama antara praktisi forensik digital dan penelitian dalam bidang forensik digital lainnya. Akibatnya, masalah keragaman muncul dari tidak adanya metode dan standar pedoman untuk mendeteksi, memperoleh, menyimpan, memeriksa, menganalisis, dan menyajikan bukti digital yang juga menimbulkan tantangan signifikan bagi digital forensik ke depannya. Itulah 6 tantangan dalam proses digital forensik. Kemudian mungkin sekian presentasi tugas ujian tengah semester digital forensik dari saya, Evelyn Sutanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.